Tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen praktikum pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan kali ini di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu pembuatan sistem aplikasi peminjaman peralatan barang di JTK. Namun sebelum dimulai, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya, yaitu Ari Maulana Hardan, dengan NIM 211511007, selaku moderator pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua ada rekan kami, yaitu Fahmi Ahmad Fadilah, dan yang ketiga yaitu ada Irfan Khairul Mufid, dan yang terakhir ada Wildan Setia Nugraha. Boleh di next. Untuk selanjutnya mengenai penjelasan dari deskripsi sistem aplikasi peminjaman peralatan barang di JTK, yang mana sistem aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membantu petugas peralatan dalam menentukan strategi peminjaman, pengembalian, dan pengelolaan barang yang tepat terutama bagi seluruh petugas peralatan di JTK Politeknik Negeri Bandung. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kontribusi bagi setiap anggota. Yang pertama dari saya sendiri yaitu pembuatan user interface pada peminjaman barang. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pencarian data gambar. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan sidebar dan juga login. Dan yang terakhir yaitu melengkapi dokumen dan membantu proses pembuatan sistem peminjaman peralatan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, saya Fahmi Ahmad Fadilah. Untuk kontribusi yang saya lakukan, yang pertama yaitu pembuatan sistem untuk petugas peralatan meliputi pengelolaan data barang itu sendiri, yaitu create, update, delete, dan insert, dan juga aktivitas loggingnya. Kemudian untuk pembuatan user interface atau UI untuk halaman sistem petugas peralatan. Dan yang terakhir, melengkapi dokumen dan membantu proses pembuatan sistem aplikasi peminjaman peralatan barang di JTK. Berikutnya oleh Saudara Irfan. Ya, selanjutnya dilanjutkan saya, Irfan. Di sini saya berkontribusi dalam pengolahan data barang sehingga dapat memudahkan kita dalam segi pengimplementasiannya. Maksudnya di sini dari segi attribute modification, lalu dari segi pemodelannya seperti apa. Nah, selanjutnya saya juga membantu dalam segi proses pembuatan sistem untuk petugas peralatan dan peminjaman barang. Lalu yang terakhir yaitu melengkapi dokumen dan membantu proses pembuatan sistem untuk petugas peralatan. Selanjutnya dilanjut oleh Wildan. Oke, baik. Di sini saya Wildan Setia Nugraha. Pada tugas kali ini saya berkontribusi dalam beberapa hal. Yang pertama, pembuatan sistem peminjaman peralatan, yaitu dari mahasiswa atau dosen, yang meliputi transaksinya, kuantitas dari peralatan barang yang dipinjam. Yang kedua yaitu implementasi UI-nya, user interface-nya kepada aplikasi yang kami buat ini, yaitu sistem peminjaman peralatan barang di JTK. Dan yang terakhir yaitu melengkapi dokumen dan membantu proses pembuatan sistem untuk petugas peralatan barang di JTK. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu beberapa rubrik penilaian yang diberikan oleh dosen dalam tugas kali ini. Yang pertama ada implementasi CRUD, kemudian yang kedua yaitu implementasi logging dan memperlihatkan hasil lognya. Dan yang ketiga yaitu pembuatan data dummy minimal 2000. Kemudian untuk selanjutnya yaitu implementasi generate laporan dengan menggunakan format PDF. Untuk selanjutnya yaitu implementasi Ajera. Dan untuk selanjutnya itu ada penjelasan use case skenario untuk data transaksi. Kemudian ada implementasi fitur input data transaksi. Kemudian ada implementasi role access berdasarkan user. Dan yang terakhir yaitu implementasi QI. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita melakukan demo aplikasi. Yang pertama, demo aplikasi yang akan kami lakukan yaitu demo aplikasi peminjaman peralatan di JTK. Yang mana di sini pada tampilan pertama ada button yaitu mulai pinjam barang. Nah, di sini ada berupa tampilan login yaitu berupa NIM atau NIDN, yang mana NIM atau NIDN ini hanya diisi oleh mahasiswa atau dosen di JTK. Yang mana mahasiswa atau dosen ini hanya dapat meminjam satu kali dalam satu hari, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja inputkan NIM, itu NIM 211511000. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini ada sebuah alert di mana NIM atau NIDN tidak terdaftar. Nah, di sini kita coba masukkan berupa huruf.
Di sini ada alert berupa NIM harus menggunakan angka. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan NIM yang benar yaitu 211511032. Oke, untuk selanjutnya kita klik masuk. Nah, pada tampilan pertama di aplikasi peminjaman barang ini terdapat beberapa data barang yang mana terdapat ada sekitar 2.000 data dummy suatu barang, dan 2.000 data dummy ini relevan semuanya. Kemudian pada tampilan header di sebelah kiri ada sidebar. Di sana terdapat dashboard dan juga keranjang. Untuk di sebelah kanan ada tampilan profile dan juga ada tampilan keranjang. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan melakukan case yaitu transaksi peminjaman. Yang pertama kita lakukan atau memilih barang yang akan dipinjam dengan cara melakukan klik detail barang. Kemudian pada tampilan ini di sini kita akan melakukan uji coba peminjaman barang melebihi stok. Kita coba masukkan angka 6. Oke, kita melakukan pinjam. Oke, di sini maka akan muncul notifikasi bahwa jumlah barang yang dipinjam melebihi jumlah stok barang. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba menginputkan jumlah barang dengan -1. Kita coba melakukan pinjam. Nah, di sini ada notifikasi berupa gagal dipinjam, yang mana jumlah barang harus melebihi dari 1. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba masukkan jumlah barang yang tepat, misalkan 2 atau 3 boleh. Kita melakukan pinjam. Pas setelah melakukan pinjam, maka akan munculkan notifikasi berhasil dan barang yang dipinjam akan masuk ke dalam keranjang peminjaman. Boleh untuk diklik keranjang peminjamannya. Nah, di sini ada berupa tampilan detail barang yang barusan dipinjam. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan yaitu berupa penghapusan barang yang tadi dipinjam. Nah, ketika melakukan penghapusan maka muncul berupa alert yaitu Anda yakin akan menghapusnya. Kemudian kita klik OK. Maka ketika melakukan penghapusan, barang berhasil dihapus dari keranjang peminjaman. Baik, untuk case selanjutnya kita akan mencoba melakukan peminjaman barang lebih dari 1. Untuk selanjutnya kita klik detail barang. Oke, kita masukkan jumlah pinjaman, langsung pinjam. Berhasil. Kemudian kita cari barang lain. Kita masukkan jumlah pinjam barang. Kemudian melakukan pinjam. Oke, untuk selanjutnya kita coba masuk ke keranjang peminjaman. Oke, di sini tampil 2 barang yang tadi sudah dimasukkan ke dalam keranjang peminjaman. Untuk selanjutnya kita melakukan peminjaman. Oke, di sini ada alert berupa apakah Anda yakin akan meminjam. Nah, di sini ada tampilan yaitu barang berhasil dipinjam dan nantinya barang yang dipinjam ini akan ditampilkan pada sistem admin. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya apabila user ingin logout dari sistem aplikasi peminjaman barang, boleh untuk melakukan klik profile kemudian melakukan logout. Oke, demikian mungkin untuk case dari peminjaman peralatan yaitu dosen ataupun mahasiswa, yang mana case dari transaksi peminjaman ini sesuai dengan use case skenario dari yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan case petugas peralatan. Boleh mungkin untuk rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama mengenai tampilan login dari petugas peralatan. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Ari itu seluruhnya mengenai role user, sedangkan dimulai dari sini merupakan role petugas peralatan. Sehingga apabila kita mencoba mengakses misalkan rute dashboard dari si petugas peralatan.
Nah, maka, kita tidak akan bisa dan akan diarahkan kembali ke login page ini, karena kita belum mendapatkan, otorisasi untuk mengakses halaman tersebut. Langsung saja kita login, kita masukkan username-nya misalkan Farhan99 dan lalu password-nya ABCD. Nah, dan jika password-nya atau username-nya salah, maka akan muncul, alert, di bawah tulisannya. Kemudian, kita coba masukkan lagi username-nya Farhan99, lalu password-nya Farhan123. Kita coba login. Nah, maka jika kita memasukkan, username dan password yang benar, akan dialihkan ke, halaman landing page dari si petugas peralatan. Di halaman home ini, kita mendapat berbagai informasi. Yang pertama yaitu nama dari si petugas peralatannya sendiri yang telah login, kemudian ada jumlah barang, jumlah dosen, jumlah mahasiswa, dan jumlah peminjamnya. Kemudian di sidebar lain yaitu ada barang. Nah, di, halaman barang ini akan menampilkan, seluruh data barang yang ada di JTK. Proses, menampilkannya ini merupakan, proses read dari database. Kemudian kita juga bisa melakukan proses lain yaitu misalkan tambah barang, yaitu proses create. Kita coba masukkan, ada beberapa field yang harus kita isi. Kita mulai dari kode barang misalnya, A111. Kita coba nama barangnya misalkan, flash disk. Kemudian kita inputkan stok barangnya -1 dan kita coba pilih gambar. Misalkan kita coba inputkan yang salah terlebih dahulu, misalnya PDF. Nah, jika salah maka akan muncul preview seperti itu dan ketika kita coba simpan, maka akan muncul alert yaitu stok barang tidak boleh kurang dari atau sama dengan 0 dan format gambarnya tuh harus PNG, JPEG, atau SVG. Nah, kita sekarang coba inputkan yang benar. Misalkan stok barangnya, 5. Kita coba, gambar barangnya yang ada saja spesif. Kemudian kita coba, simpan. Nah, maka, jika formatnya sudah benar, barang akan tersimpan di database. Nah, kemudian, kita coba tambah barang lagi. Kita coba dengan kode barang yang sama, misalnya A111, kemudian nama barangnya kita coba terminal, stok barangnya 5. Kita pilih kembali gambarnya dengan format yang sudah ditentukan tadi. Kita coba simpan. Maka hasilnya akan error. Mengapa? Karena kode barang sudah ada di, data peminjaman barang di JTK. Kemudian kita coba batal saja. Berikutnya kita mencoba fitur edit. Kita mencoba mengedit barang yang telah kita buat tadi, yaitu flash disk. Di sini akan menampilkan, informasi mengenai barang yang akan kita, edit, dari mulai kode barang, nama barang, stok, beserta gambar dari si barang tersebut. Kita coba edit gambarnya. Kita coba juga, edit kode barangnya, nama barangnya aja. Jadi terminal. Ketika kita simpan, akan ada notifikasi berhasil mengupdate barang dengan kode A11 yang telah kita ubah tadi. Kemudian kita coba edit, kita lihat, gambarnya apakah berubah. Dan setelah kita lihat, gambarnya pun ikut terupdate. Kita batal saja.
Dan yang terakhir yaitu proses delete dari suatu barang. Misalkan kita hapus saja barang yang telah kita buat tadi. Ketika kita mengklik tombol delete, maka muncul notifikasi, apakah Anda yakin akan menghapus data barang? Jika kita klik OK, kita coba klik, maka barang tersebut akan terhapus dari database. Nah, barangnya sudah hilang. Kemudian segala aktivitas CRUD yang kita lakukan terhadap barang akan masuk ke log, ke activity log kita di database. Nah, activity log ini akan kita tampilkan kembali di layar berupa ada ID, nama log, deskripsi, tipe subjeknya, ID subjeknya apa, tipe pelaku, ID pelaku, tanggal, dan action. Action ini untuk menampilkan detail dari si log ini. Misalkan kita coba klik detail. Kita mengupdate barang. Nah, kita akan mendapatkan nama lognya apa, deskripsinya itu mengupdate barang, tipe subjeknya yaitu subjek yang dilakukan update-nya apa, yaitu tadi terminal. Lalu pelakunya, pelaku siapa yang melakukan update terhadap barang tersebut, yaitu yang login tadi, yaitu petugas peralatan yang bernama Farhan. Kemudian data yang diupdate-nya apa, dijelaskan di sini. Lalu kembali. Mungkin sekian mengenai CRUD barang beserta aktivitas lognya. Berikutnya. Nah, mungkin bisa dilanjut sama saya. Nah, selanjutnya di sini juga ada mungkin aktivitas tambahan yang bisa dilakukan oleh petugas peralatan, yaitu petugas peralatan dapat mencetak segala data barang yang ada di database ke dalam bentuk file maupun ke PDF, Excel, CSV, ataupun di print seperti itu. Nah, mungkin di sini kita coba dari 3 case, dari segi PDF, Excel, dan juga di print. Nah, ketika kita coba di PDF, lalu ada tampil alert apakah yakin akan mendownload PDF data barang. Nah, kita coba, oke. Nah, dalam status ini juga dari segi generate ke PDF ini, ada segi dari validasi tertentu yang dimana kita membuat laporan dari segi barang yang statusnya habis. Nah, di sini sudah muncul dari segi download-nya. Nah, kita juga di sini dapat terlihat jelas bahwa bentuk formatnya dalam bentuk PDF. Kita coba mulai download. Nah, file yang tersebut berhasil di-download yang tadi isinya berupa data-data barang yang dalam status keadaan habis. Nah, di sini juga banyak-banyak detail yang tercantum dari segi petugasnya siapa, dari tanggalnya, dari waktu-waktunya juga, dan dari segi jumlah barang yang ditampilkan ke dalam bentuk format PDF-nya yang berstatus habis. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilihat dari segi bentuk format lain, dari segi file Excel, mungkin boleh dicoba. Nah, sudah langsung dapat terdownload dalam bentuk, kali ini bentuk formatnya berupa Excel. Nah, di sini juga terdapat dari segi bentuk barang-barang yang terdapat di database tadi. Nah, di sini juga format yang ada di Excel tadi sesuai dengan apa yang tercantum di layar ini, yang dalam bentuk berupa Yajra ini, untuk yang tadi yang Excel. Nah, mungkin selanjutnya yang terakhir dalam bentuk di print gitu, boleh dicoba.
Nah, di sini juga sama bentuknya berupa yang kayak seperti tadi yang di Excel tadi. Nah, mungkin hanya seperti itu saja untuk dari segi format dalam bentuk print. Nah, selanjutnya untuk dari segi mengatur workload yang ada gitu di servernya, kita juga mungkin boleh dilihat dari segi queue-nya di peminjaman. Nah, di sini juga dari segi petugas peralatannya kita dapat mengemailkan itu, mengirimkan data-data dari list peminjaman yang sudah terjadi di sistem gitu. Karena di sini berdasarkan workload-nya dari berapa lamanya, berapa banyak, nah, ini juga bisa diatur dengan queue. Nah, lalu bisa saja langsung diimplementasikan klik kirim data peminjaman. Sini juga terdapat alert yang hampir semua sama yang kayak tadi. Klik OK. Nah, sedikit penjelasan alert yang ini bisa langsung ada tampil notif berhasil. Lalu penjelasan selanjutnya untuk detailnya seperti apa ini bisa dilihat dari segi third party yang kita gunakan yaitu Mailtrap. Nah, bisa dilihat di sini ini sebentar. Jadi dari segi pengimplementasian queue ini kita workload-nya diatur lagi supaya tidak terjadi ya buffering yang lama gitu. Dari segi banyaknya data tadi. Mungkin sedikit kita coba lagi ya. Nah, bisa dilihat ini mungkin sebelumnya belum dinyalain. Nah, bisa dilihat juga di sini kita terdapat email-email yang dikirimkan ke seluruh petugas-petugas yang tadi yang peminjaman. Sebenarnya ini dikirimkan ke semua petugasnya, ke email semua petugas peralatan yang ada. Namun dari segi peminjamannya, peminjaman yang berlaku pada petugas peralatan yang menerimanya gitu. Di sini juga bisa terdapat semuanya, bisa kita lihat semua satu-satu. Mungkin untuk dari segi jumlahnya, jumlah email yang terkirimnya akan sama seperti jumlah banyaknya petugas peralatan. Seperti itu. Nah, mungkin untuk dari saya cukup seperti itu, mungkin bisa dilanjut lagi. Oke, baik. Saya akan lanjut. Dari sini saya akan menjelaskan tentang transaksi pengembalian, yang dimana transaksi pengembalian ini hanya dilakukan oleh para petugas peralatan. Jadi para mahasiswa atau dosen yang telah meminjam barang di jurusan teknik komputer akan mengembalikan barangnya tuh langsung ke petugasnya, dan nanti petugasnya akan menginputkan barang-barang yang dipinjam tersebut di dalam sistem. Jadi nanti petugas akan masuk ke dalam pengembalian. Nah, nanti di sini petugas akan melihat bahwasannya siapa saja yang telah meminjam barang-barang yang ada di JTK ini, dan di sini akan ditampilkan nama peminjamnya, yaitu pertama ada Wildan Nugraha dan yang kedua ada Ahmadiyah Ridwan Iryawan. Dan tanggal peminjamnya itu ada di tanggal sekarang, yaitu tanggal 18. Untuk mengetahui petugas itu bahwasannya peminjam tersebut telah meminjam barang apa saja, maka kita bisa melihat detail peminjamannya dengan mengklik button yang ada di kolom action. Kita klik misalkan yang punya Wildan Nugraha. Nanti di sini akan tampil bahwasannya nama Wildan Nugraha ini meminjam nama barang apa saja, jumlah barang yang dipinjamnya berapa, dan nantinya ketika peminjam ini mengembalikan berapa sih jumlah barang yang dikembalikan, nanti diinputkan oleh para petugas gitu. Nah, misalkan di sini nama barangnya terminal gitu, terminal 2, dia Wildan Nugraha ini meminjam barang tersebut sebanyak 2.
Dan misalkan petugas ini menginputkan sebanyak 3 misalkan. Terus aksinya tuh dia dikembalikan tentunya ya. Ketika submit dia nggak bisa karena jumlah yang dikembalikan itu melebihi dari jumlah yang dia pinjam gitu. Dan ketika yang dikembalikannya hanya 1 dikembalikan, kita tekan submit, bahwasannya berhasil dikembalikan dan yang dikembalikan hanya 1 saja gitu. Jadi dia masih ada jumlah barang yang masih dipinjamnya, tapi dia sudah mengembalikan barang yaitu satu saja. Nah, mungkin kita coba untuk mengembalikan semua barang. Misalkan ini 1, ininya dikembalikan, submit. Kalau udah dikembalikan semua, maka tidak ada dalam list barang yang dipinjam karena barang yang pinjamnya sudah dikembalikan semua. Ini pun seperti itu. Dikembalikan, submit. Oke, berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita coba dengan use case bahwasannya ketika kita barang yang dikembalikan kita tulis 2 misalkan, terus aksinya itu belum dikembalikan, misalkan keteledoran dari petugas, bahkan nanti akan tampil bahwasannya aksinya itu belum dikembalikan gitu. Jadi aksinya itu belum diganti jadi dikembalikan, maka tidak akan mengurangi jumlah barang yang dipinjamnya. Seperti itu validasi dari petugas saat pengembalian barang. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bahwasannya tabel-tabel yang ada di dalam petugas peralatan ini kami menggunakan data tables, yang dimana data tables ini adalah data yang terdapat pada Yajra. Jadi data tables ini kita gunakan dengan cara PHP Artisan data tables make nama data tablesnya gimana. Misalkan di sini nanti ada misalkan kita buat data tables yaitu barang data table. Dan nanti akan dibuatkan oleh PHP Artisan sebuah file data tablesnya. Di sini nanti ada data table dan ini kolom-kolomnya ada kolom apa aja nanti akan ditampilkan, dan nanti ini query itu kita akan mengambil data dari model mana gitu, jadi database mana, dan kita akan mengambil sebanyak apa atau ada kondisi-kondisi apa nanti ditulis di query ini. Lalu HTML builder ini nanti akan ditampilkan bahwasannya data-data yang sudah diambil dari database akan ditampilkan ke dalam HTML dengan sintaks-sintaks seperti ini, dan ada button yang sudah input bahwasannya button Excel, button CSV atau button print ini sudah input pada data tables yang sudah dibuatin oleh PHP Artisan. Lalu untuk get column ini jadi nanti kolom mana aja yang akan ditampilkan, bahwasannya kolom ini tuh harus sama dengan yang ada di kolom di database-nya, karena ketika kita menginputkan query di sini atribut-atribut yang ada di database ini harus sama dengan yang dibuat di kolom ini, begitu. Dan file name-nya ini seperti ini. Untuk data table dan Yajra mungkin seperti itu penjelasannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan kami. Demikian presentasi dari kami. Dapat disimpulkan bahwa dari 11 rubrik penilaian, diantaranya yaitu ada deskripsi mengenai aplikasi, kemudian yang kedua yaitu ada penjelasan kontribusi, yang ketiga yaitu implementasi CRUD, yang keempat yaitu implementasi logging, kemudian yang kelima yaitu pembuatan data dummy minimal sebanyak 2000, kemudian yang keenam ada implementasi generate, kemudian yang ketujuh ada implementasi Yajra, dan menunjukkan source code-nya. Kemudian yang ke-8 yaitu penjelasan use case skenario. Kemudian yang ke-9 ada implementasi fitur input. Kemudian yang ke-10 ada implementasi role access. Dan yang terakhir yaitu implementasi quick. Yang mana dari 11 rubrik tersebut kami dapat terlaksana semuanya secara maksimal. Sehingga program peminjaman barang JTK dari kelompok kami berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Saya Ari Maulana selaku moderator pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.